Assalamualaikum guys, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Musim depan bakal berjalan seru kayaknya. Dan ini Mika Marquez sama Dovi, Marquez sama Dovi, Marquez sama Eko bakal kayak gimana ya? Tapi selain dinamika yang kayak gitu, gue pengen bahas para rukinya nih. Ruki-rukinya banyak cuy, ternyata ada 3 loh. Dan di sini gue pengen bahas 3 rider rookie buat musim depan. Secara performanya di tahun ini ya, khusus di Moto2-nya. Secara performa, karena gue nontonin mereka juga dari Moto2. Bukan dari Moto2 aja sih, Moto3 juga ada beberapa yang gue tonton, dan di Moto2 juga ada. Cuman kalau di sini khusus dari Moto2 yang tahun lalu aja, 2024 ini. Dan gue pengen bahas. Dimulai dari yang perekrutan pertama. Yang pertama, Fermin Aldeguer. Fermin Aldeguer ini dari tahun lalu ya, 2023 itu udah bagus ya. Perkiraan gue dari paruh musim kedua dan menuju akhir itu udah mulai ada tingkatan yang oke lah. Maksud gue udah kelihatan nih potensinya bagus, bakal bagus. Dan sampai akhir musim, wah gelo, menang berturut-turut pak, dan hasilnya wow luar biasa. Finish di posisi 3 klasemen akhir 2024. Bisa gue bilang performanya nggak terlalu wah, tapi udah dikontrak sama Ducati course-nya langsung loh yang kontrak. Dan awalnya itu sebenarnya buat dipromosin ke tim Pramac Racing, khusus ke Pramac Racing, padahal buat jadi tandem. Gua nggak tahu bener apa enggak ya ini, cuman katanya bakal dijadiin tandem sama Marc Marquez. Tapi gara-gara Marc Marquez nggak mau pindah ini, jadi wah hancur semua. Otomatis Ducati kayak anjing, gue naro Fermin Aldeguer gimana nih, alhasil wah gelo, pusing itu Ducati sumpah. Soalnya udah terlanjur dong dia ngomongin kayak gitu. Tapi kalau membuat performa gue rasa di tahun ini sih kurang cuy, kurang. Meskipun udah menang 3 kali dan tambah podium 3 di GP mana tuh, GP Amerika, menurut gue kayak wow. Oke, keputusan lu gue rasa bener sih, bener. Tapi gara-gara saga ini menurut gua aduh internal Ducati jadi kacau aja transfernya. Wah gelo, Marc Marquez pakai mau pindahnya ke tim pabrikan full lagi, wah gelo. Jadi alhasil Pramac cabut ke Yamaha, Fermin Aldeguer akhirnya ke Gresini karena udah dikontrak cuy. Aslinya udah dikontrak dari awal, itu tinggal naruhnya aja, naruh penempatannya nih, naruhnya di mana nih, gua nih anjing susah nih. Alhasil pindahlah ke Gresini, akhirnya ditaruh di Gresini karena yang kontrak udah Ducati, dan Ducati untung mau bayar cuy, mau bayar Gresini buat nih gua taruh nih si Fermin di ini. Ya udah akhirnya ditaruh lah. Ya bagus sih, nanti kita bakal lihat performa Fermin Aldeguer tahun depan kayak apa. Dan gua nggak sabar sih ya, sayang aja dia cedera nih di 2 balapan terakhir nih, Malaysia sama apa nih, Valencia, nanti nggak turun, sayang. Soalnya gue pengen lihat performa dia bakal kayak gimana nih. Ya kita lihat aja nanti ya. Lanjut, Ayo Ogura musim ini tampil luar biasa banget, tampil konsisten dan berhasil raih 3 kemenangan di musim ini dan beberapa podium. Hasilnya menurut gua layak atau enggak ya buat jadi juara Moto2, layak banget. Karena apa? Hasil konsisten poinnya dan beberapa podiumnya ini menurut gua jadi acuan kenapa dia akhirnya promosi ke Moto2 dan ke MotoGP. Dan hasil dia ini ngebuktiin kalau dia pantas sih. Dan ngambil timnya itu ternyata bukan Honda cuy, karena kan asli Jepang kan, dan dia ada kontrak sama HRC, Honda Racing Corporation. Tapi dia mutusin buat pindah ke Trackhouse Aprilia dan bukan Honda. Ini yang menurut gue kaget sih, karena aslinya sebenarnya emang Honda pengen ngerekrut naikin si Ayo Ogura ke MotoGP. Cuma karena Honda tahun ini motornya nggak kompetitif, ya wajar kenapa dia akhirnya pindah ke MT Helmet pindah ke MT Helmet Racing Team dan gabung sama Trackhouse karena pengen ngelepas embel-embel biar dia nggak dikekang dong. Dia pengen mandiri gitu maksudnya. Hasilnya dia tampil luar biasa. Di musim lalu kurang karena emang performa dia yang ya meskipun ada beberapa naik podium, tapi menurut gue kurang aja. Emang performa dia di musim lalu tuh kurang. Di musim 2023 ya, 2022 nyaris dikit lagi hampir jadi juara dunia, bersaing sama siapa waktu itu gue lupa. 2022 tuh
sama Augusto Fernandes ya, Augusto Fernandes, tapi ya gagal karena emang performa Augusto Fernandes pada saat itu emang lagi bagus di 2022, dan akhirnya nggak batal pindah ke HRC pada saat itu. Emang ya butuh lepas embel-embel dari Honda ini menurut gua keputusan yang berani, tepat juga, dan ya wajar lah kenapa dia pilih Aprilia Trackhouse ini, karena emang secara motor jauh lebih mumpuni, secara kapasitas mesin jauh lebih oke menurut gua Aprilia. Jadi wajar lah kenapa dia pilih Aprilia dengan motor yang menurut gua motor Eropa. Ya semua engineer yang juga beberapa ada yang dari Eropa atau dari Amerika, kan ini tim Amerika kan Trackhouse ini. Jadi menurut gua ya kita akan lihat dia di musim depan kan, tapi performanya untuk di musim ini sebagai juara dunia moto tuh the best aja. Aduh, gue bingung deskripsi terakhirnya gimana ya, soalnya juga dia pindah ke tim yang menurut gue masih kurang buat musim ini, kayak kurang banget, dan ya pantas gak sih dipromosin ke MotoGP gitu. Tapi gue pengen bahas performanya si Songket Chandra dulu deh buat musim ini. Musim ini performa dia gue rasa kurang sih, karena emang performa dia di musim ini aja bisa finish posisi 4, itu paling bagusnya dia di musim ini. Sementara tahun lalu bisa menang di Jepang sama bisa podium lagi di GP Thailand, itu udah wah, dan konsisten di zona 10 besar gitu di musim lalu. Di musim ini kayak wah, dia mau naik podium aja susah cuy buat musim ini. Finish terbaik ke posisi 4 dan beberapa kali naik posisi 5, itu juga ya nggak, ya B aja, nggak apa, lumayan, cuma masih kurang lah secara performa dia di tahun lalu. Dan 2022 gokil sih, bisa menang di Indonesia sama di GP Argentina dan Prancis itu, tapi yang Argentina podium 2 dan Prancis podium 3 itu udah bagus, cuma ya musim ini emang kurang. Dan menurut gue penunjukannya ini sebenarnya pengennya ya Ai Ogura, cuman kan Ai Ogura nggak mau dan mutusin pindah ke Trackhouse Racing. Mau nggak mau ya akhirnya dipromosin lah si Songket Chandra ke MotoGP. Dan penunjukannya layak atau enggak ya gue pengen balikin lagi ke kalian sendiri yang nilai kayak gimana si Songket Chandra ini, bagus atau enggak. Tapi menurut gue sebenarnya pembalapnya bagus, dan ya asal timnya ini loh, Honda berani nggak nih invest jangka panjang ke Songket Chandra. Karena apa ya, pembalap muda loh. Songket Chandra ini bagus, kalau lu berani invest ke jangka panjang gue rasa ya wajar lah. Cuma gue nggak mau nasibnya kayak siapa, Remy Gardner langsung ditendang Tapi kalau misalnya Honda gue rasa ya bakal berani lah, apalagi ini buat pengembangan aja. Tapi gue rasa sih ini buat pengembangan semua segala macam, jadi wajar aja sih Songket Chandra ngegantiin si Takaki Nakagami di musim depannya, karena emang Takaki Nakagami kan udah pensiun pasti tahun depan, ya udah di Depak dan bakal jadi ya test rider apa segala macam. Jadi wajar-wajar aja penunjukan si Songket Chandra ini. Dan lagi-lagi ini buat pasar Thailandnya dia, pasar GP Thailandnya buat musim depan, karena kan musim depan GP Thailand bakal jadi seri pembuka. Kita bakal lihat lah performanya di musim depan kayak apa. Oke, itu aja deh buat pembahasan dari 3 rider ini. Besok bahas apa lagi ya? Kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu gue pengen bahas sesuatu. Ya udah, besok aja lihat deh kayak gimana. Oke, mungkin itu aja video dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dikoreksi. Ya, jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe.